Halo kelas 3A, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi ya di subtema keempat, subtema terakhir, yaitu tentang menyayangi hewan. Nah, kita tahu di sekitar kita ini terdapat berbagai jenis hewan. Ada hewan liar, ada juga hewan peliharaan. Semua hewan tersebut harus kita sayangi ya. Nah, menyayangi hewan banyak memberi keuntungan bagi manusia. Misalnya, jika kita menyayangi hewan peliharaan, hewan itu akan tumbuh dengan sehat. Nah, bagaimana cara menyayangi hewan yang benar? Mari kita pelajari di subtema keempat kali ini. Nah, kalian bisa buka buku kalian di halaman 125. Di pembelajaran 1, di situ ada mengamati ya. Nah, di Ayo Mengamati, kalian diberi beberapa contoh hewan. Nah, di situ ada pertanyaan, yang mana termasuk hewan liar dan yang manakah yang termasuk hewan peliharaan? Kemudian, pertanyaan ketiga, apa keuntungan manusia memelihara hewan peliharaan? Nah, di sini di pembelajaran 1 kita akan membahas tentang keuntungan manusia memelihara hewan peliharaan. Nah, jika kalian lihat di Ayo Belajar, di situ ada teks atau wacana yang harus kalian baca dulu ya. Nah, setelah kalian baca Ayo Belajarnya, di situ ada apa tujuan kita memelihara hewan ya. Ada hewan yang dipelihara untuk kesenangan atau hobi, kemudian ada juga hewan yang dipelihara untuk diambil bagian tubuhnya ya, yaitu misalnya diambil bagian telur, daging atau kulitnya yang biasa dijadikan untuk bahan makanan. Nah, di sini kita akan belajar hewan-hewan apa saja yang memiliki kegunaan untuk manusia. Nah, di sini juga kita akan belajar tentang hewan liar yang ada di sekitar kita. Ada hewan liar, ada juga hewan peliharaan. Dan bagaimana cara menyayangi hewan, kita akan lihat di halaman berikutnya. Nah, di halaman 126 itu ada contoh teks ya, memelihara ayam. Nah, Miss Indah harapkan kalian baca teks memelihara ayam di situ. Nah, setelah kalian baca, kalian akan tahu bagaimana cara memelihara hewan atau ayam yang baik dan benar. Ya. Nah, setelah kalian baca, kalian bisa jawab pertanyaannya di Ayo Menjawab. Nah, Miss Indah langsung saja ya. Di pertanyaan nomor 1, hewan apa yang dipelihara oleh keluarga Danu? Nah, jawabannya ayam. Silakan diisi ya. Nomor 2, di mana ayah Danu meletakkan kandang ayam? Jadi, letaknya jauh di belakang rumah. Oke, yang 3, mengapa kandang ayam harus memiliki ventilasi? Agar sirkulasi udara berjalan baik. Nomor 4, apakah keluarga Danu memberi makan ayam secara teratur? Jelaskan. Ya, jawabannya iya, yaitu 2 kali sehari. Nomor 5, apa yang dilakukan ayah Danu ketika ayam peliharaannya sudah cukup besar? Nah, ayah akan menjualnya ke pasar. Jadi silakan diisi ya buku kalian langsung. Nah, selanjutnya kita lanjut saja ke pembelajaran kedua ya. Setelah kalian baca buku kalian dan menjawab pertanyaan yang tadi, kita lanjut ke pembelajaran kedua. Di pembelajaran kedua, di situ ada Ayo Membaca. Nah, kalian disuruh membaca teks yang ada di buku kalian. Dan setelah kalian membaca, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut. Jadi silakan diisi ya. Apa tugas dan peran ayah? Jadi setelah kalian baca, kalian akan tahu tugas dan peran ayah, yaitu ayah
ayah menyiapkan kabel dan lampu. Kemudian, apa tugas dan peran ibu? Setelah kalian baca teks, kalian akan menemukan jawabannya, yaitu ibu bertugas untuk memindahkan telur-telur ayam ke dalam kardus. Ya, jadi silahkan diisi. Yang keempat, apa tugas dan peran Danu? Nah, tugas dan peran Danu adalah mencari kardus bekas untuk kandang sementara. Nah, yang terakhir, apa tugas dan peran Rina? Jadi, mencari jerami dan memasukkannya ke kardus. Nah, jadi setelah kalian isi buku kalian lanjut ke halaman 133. Di halaman 133 ini ada petunjuk ya. Ada teks petunjuk merawat anak ayam. Jadi silahkan kalian baca apa saja petunjuk atau cara merawat anak ayam. Ya, silahkan kalian baca dahulu. Kemudian di halaman berikutnya, nah, setelah kalian baca cara merawat anak ayam, kemudian di halaman 134 di sini ada ayo menjawab. Nah, jadi tugas hari ini yang harus kalian isi sendiri di rumah yaitu ayo menjawabnya ya. Ada 5 pertanyaan. Jadi tolong kalian baca sendiri buku kalian, kemudian jawab pertanyaannya. Ada 5 soal. Jadi jawabannya sudah ada di bacaan yang kalian baca tadi. Jadi silahkan diisi ya. Nah, berikutnya setelah kalian isi, kalian coba lanjut ke pembelajaran ketiga. Di pembelajaran ketiga, di sini juga ada masih cara merawat hewan. Sekarang kita akan membaca cara merawat ikan mas koki. Nah, kalian bisa baca di situ bagaimana cara merawat ikan mas koki. Silahkan dibaca. Jadi setelah kalian baca, kalian akan tahu yaitu cara merawat ikan mas koki yang baik, yaitu kita harus memberinya makan 2 kali sehari ya. Kemudian jika ada makanan yang masih sisa, kita ambil menggunakan jaring. Kemudian kita juga harus mengganti air akuarium itu paling sedikit 2 kali atau 2 minggu sekali ya. Nah, setelah kalian ganti airnya, kalian sebelumnya harus memindahkan ikannya dulu. Kemudian juga kalian harus mencuci semua hiasan yang ada di dalam akuarium. Nah, setelah akuarium bersih, jadi kalian baru bisa menaruh kembali ikan mas koki yang kalian pelihara. Nah, itu adalah cara singkat merawat ikan mas koki. Nah, berikutnya di pembelajaran 4, tepatnya di halaman 141, di situ ada ayo membaca. Jadi di situ ada Danu sama teman-temannya itu mendapat tugas ya dari ibu guru untuk mencari tahu cara memelihara hewan ternak dengan cara mewawancarai peternaknya. Nah, jadi bagaimana cara memelihara hewan ternak? Yaitu kalian harus membaca teks yang ada di buku kalian ya. Jadi Danu dan teman-temannya itu melakukan wawancara terhadap peternak hewan sapi. Nah, jadi silahkan kalian baca dulu teksnya. Nah, setelah kalian baca teksnya, kalian akan tahu bagaimana cara memelihara hewan ternak sapi ya, dan bagaimana cara pemberian makannya. Kalian juga sudah bisa baca dan kalian ketahui melalui teks wawancara yang ada di buku kalian. Nah, berikutnya di halaman 143 di situ ada ayo menulis. Nah, di ayo menulis itu kalian disuruh menulis cerita berdasarkan gambar berikut. Jadi ada 3 gambar ya.
Nah, dari 3 gambar tersebut kalian disuruh untuk membuat cerita singkat saja berdasarkan gambar. Jadi silahkan diisi ya di buku kalian. Buatlah cerita singkat sesuai dengan isi gambarnya dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Silahkan diisi buku kalian ya. Nah, di Ayo Belajar di bawahnya, di situ ada teks yang penting untuk kalian baca, yaitu tentang berbagai macam profesi atau pekerjaan. Ya. Nah, di sekitar kita ada berbagai jenis macam profesi, misalnya seperti petani, nelayan, dokter, guru, karyawan, peternak, dan lain sebagainya. Dan di mana pekerjaan tersebut ada pekerjaan yang mengelola sumber daya alam, ya seperti tumbuhan atau hewan, misalnya peternak. Nah, di sini peternak itu ada yang memelihara hewan ternak untuk diambil bagian tubuhnya, misalnya daging, telur atau bulunya. Kemudian, peternak di sini juga ada yang merupakan peternakan kecil dan peternakan besar. Nah, kalau peternakan kecil itu biasanya dikelola oleh satu orang saja, sedangkan peternakan besar itu biasanya pengelolanya memiliki berbagai atau beberapa karyawan yang ikut membantu untuk mengelola peternakannya. Nah, jadi silakan kalian baca dengan baik teks di Ayo Belajar di halaman 143 ini. Nah, setelah kalian baca teks tersebut, jadi kalian tahu setiap profesi itu memiliki tugasnya masing-masing. Nah, untuk kalian selanjutnya di halaman 144 di Ayo Mengamati itu ada tugas berikutnya yang harus kalian kerjakan ya. Jadi silakan kalian amati profesi atau gambarnya. Kalian bisa menuliskan nama dari profesinya, kemudian berikan deskripsi. Deskripsinya itu merupakan tugas atau pekerjaan yang dilakukan. Nah, silakan diisi langsung ya di buku kalian. Nah, selanjutnya di pembelajaran kelima masih mengenai profesi. Di situ ada teks atau di Ayo Membaca Suka Duka Pawang Gajah. Nah, di sini pawang gajah merupakan salah satu profesi ya. Kalian bisa baca dulu teksnya. Dan setelah kalian baca teksnya, kalian akan tahu isi dari ceritanya. Dan kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan di halaman 147. Nah, di halaman 147 setelah kalian membaca teks itu ada 5 pertanyaan. Jadi silahkan dijawab pertanyaannya berdasarkan teks yang telah kalian baca. Dan di halaman 148 di Ayo Belajar, kalian juga bisa membaca teks yang ada di sana. Jadi di sini ada wacana beberapa jenis hewan itu dapat dilatih oleh manusia. Hewan-hewan tersebut antara lain ada gajah, harimau, singa, anjing, lumba-lumba, dan anjing laut. Jadi hewan-hewan tersebut dapat melakukan berbagai atraksi yang sangat mengagumkan penonton. Misalnya meloncati api, bermain bola, bahkan berhitung. Hewan-hewan tersebut biasanya dipertunjukkan dalam atraksi sirkus. Sebelum bisa melakukan berbagai kegiatan yang diminta manusia, jadi hewan-hewan tersebut harus dilatih. Nah, pelatih hewan itu disebut pawang. Nah, pawang juga itu merawat hewan-hewan dengan kasih sayang ya. Jadi tidak hanya dilatih, tapi hewan-hewan itu dirawat, dimandikan, dan diberi makan secara teratur. Nah, keberhasilan suatu pertunjukan sirkus tidak hanya berkat kerja keras pawang saja dalam merawat hewan-hewan, juga dibantu oleh pekerja lain, misalnya petugas yang membersihkan kandang, ada juga petugas yang menyediakan makanan, ada juga
dokter yang merawat kesehatan hewan. Selanjutnya ada petugas yang menyiapkan perlengkapan untuk atraksi dan petugas yang mengatur penonton. Nah, jika semua orang melakukan tugasnya dengan baik, maka pertunjukan sirkus akan berlangsung baik. Nah, jadi di sini berbagai macam pekerjaan atau profesinya itu memerlukan kerjasama ya, agar berhasil melakukan atau mempertunjukkan sirkus yang bisa mengagumkan para penonton. Jadi setiap profesi itu saling bekerja sama. Dan berikutnya di pembelajaran ke-6 itu ada, ayo mendengarkan ya. Jadi tolong kalian baca juga teks yang ada di situ yang berjudul Rekreasi ke Kebun Binatang. Nah, setelah kalian baca teksnya, kalian akan tahu isi ceritanya. Dan setelah kalian tahu isi ceritanya, silakan kalian jawab pertanyaan yang diberikan. Jadi ada 5 pertanyaan ya. Nah, silakan kalian jawab dan tulis langsung di buku kalian. Berikutnya di halaman 154 di Ayo Belajar itu ada wacana yang harus kalian baca tentunya, yaitu di kebun binatang banyak orang yang bekerja dengan peran dan tugasnya masing-masing. Ada yang bertugas di bagian karcis, ada yang bertugas memberi makan hewan, ada yang bertugas menjaga kebersihan kandang, ada yang bertugas menjadi pemandu, dan masih banyak lagi. Nah, demikian juga di lingkungan masyarakat terdapat orang-orang dengan berbagai peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan peran akan menjadikan sebuah kehidupan yang serasi jika bekerja sama. Lingkungan menjadi bersih karena ada yang berperan sebagai petugas kebersihan lingkungan RT atau RW. Lingkungan menjadi aman karena ada yang berperan sebagai hansip atau penjaga keamanan. Anak-anak menjadi pintar karena ada yang berperan membimbing dan mengajar, yaitu guru. Jadi setiap pekerjaan itu memiliki peran masing-masing dan saling bekerja sama untuk menciptakan suatu hubungan atau menjadikan sebuah kehidupan yang serasi ya. Nah, jadi setelah kalian baca, Ayo lakukan di halaman 155, tolong kalian isi. Di situ ada kolom yang harus kalian isi, yaitu tentang pekerjaan atau profesi yang ada di sekitar kita, kemudian perannya seperti apa. Nah, contohnya sudah dikasih tahu di situ. Nomor 1, petugas kantin sekolah. Nah, perannya atau tugasnya melayani para siswa atau guru yang membeli dengan ramah dan sopan. Nah, jadi silakan kalian isi langsung ya kolom tersebut dengan berbagai jenis macam profesi yang ada di sekitar kita, berikut dengan peran dan tugasnya. Jadi silakan diisi langsung di buku kalian. Jadi itulah tadi pembahasan singkat di subtema keempat kali ini, yaitu subtema terakhir. Jadi Miss Indah harapkan tolong kalian baca terus buku kalian, terutama di subtema keempat, karena ini merupakan persiapan dari ulangan UTS yang akan datang. Jadi tolong dibaca kembali buku kalian dari awal ya sampai akhir juga. Oke, selamat belajar anak-anak kelas 3A. Sampai jumpa lagi, tetap semangat dan jaga kesehatannya. Terima kasih.